Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salah satu rangkaian sholat Jumat, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait saldo keuangan Masjid Nurul Imam. Saldo hari Jumat yang lalu tanggal 5 Desember 2025 berjumlah Rp16.594.000. Pemasukan dari infak sholat Jumat yang pekan lalu yakni berjumlah Rp260.000. Selanjutnya pengeluaran terkait keperluan pelaksanaan sholat Jumat di pekan yang lalu yakni berjumlah Rp400.000. Dengan demikian, alhamdulillah saldo akhir sampai dengan Jumat ini yakni berjumlah Rp16.455.000. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah balas apa yang telah kita keluarkan di jalan Allah dengan keberkahan hidup bagi kita dan juga bagi keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya informasi terkait petugas Jumat pada pekan ini yang bertindak sebagai imam dan khatib yakni Al-Mukarram Ustaz Munawir. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau berkah daripada umurnya, berkah daripada ilmunya, dan juga mudah-mudahan ilmu yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terkait muadzin dan juga Bilal, insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Karseto. Selanjutnya kami informasikan kepada bapak-bapak yang masih berada di rumah di dalam perjalanan ya agar segera mendatangkan dirinya ke masjid karena sebentar lagi insyaallah rangkaian sholat Jumat akan segera dilaksanakan. Jumat dan juga sholat adalah satu kesatuan. Apabila tertinggal salah satunya maka Jumatnya pun akan terbilang batal. Untuk itu yang masih ada di rumah di jalan maka segera untuk melangkahkan kakinya ke Masjid Nurul Imam. Dan juga kami himbau kepada adik-adik semua ya yang berada di belakang untuk tenang, bercanda. Kalau misalkan mau bercanda, bercandanya di luar dulu ya. Nanti ketika sholat baru masuk ke dalam masjid. Dan juga bapak-bapak, mari sama-sama kita doakan saudara kita, ibu bapak kita yang sudah Allah panggil, baik yang Allah panggil maupun yang belum Allah panggil, tetangga-tetangga kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah mudahkan proses penyembuhannya, mudah-mudahan Allah jadikan penyakitnya sebagai sarana penghapus daripada segala kekhilafannya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga kepada orang tua kita, para donatur yang sudah aktif menyumbangkan hartanya di Masjid Nurul Imam ini. Kita kirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan harta yang telah dikeluarkannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur tiada terukur kehadirat ilahi Rabbun Ghafur yang memberikan kita rezeki tiada terukur sehingga kita memenuhi panggilan ilahi agar kita tetap bersyukur. Salawat bertangkaikan salam terus terlimpah curahkan kepada nabiina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat dan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh kewajiban dan menjauhi seluruh larangan dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbagai macam musibah menimpa bangsa kita pada akhir tahun ini. Sekitar kurang lebih 1.000 orang meninggal dalam bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sederet bencana yang menimpa rakyat Indonesia di akhir tahun ini, bencana atau musibah, ada kalanya ujian dan ada kalanya merupakan azab yang disegerakan oleh Allah di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah rahimakumullah, dari hadis ini dapat dipahami bahwa seorang yang dikehendaki kebaikan dan derajat yang tinggi pada dirinya, maka Allah melindunginya dari musibah, terutama musibah yang terkait dengan agama, dan menimpakan berbagai musibah dunia pada dirinya, anaknya, hartanya, atau orang yang dicintai. Musibah
agama adalah seperti meninggalkan sholat 5 waktu, berjudi, berzina, mencuri, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan musibah dunia sangat banyak bentuknya. Di antaranya kemiskinan, sakit, ditinggal mati orang yang dicintai, diperlakukan buruk orang lain, dan lain sebagainya. Semakin taat seorang dan semakin banyak ia melakukan kebaikan, maka semakin besar dan berat ujian yang Allah timpakan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan beberapa hal. Pertama, bagi orang mukmin, musibah yang menimpanya, baik musibah itu ujian atau azab, adalah kebaikan baginya apabila dihadapi dengan sabar, tabah, dan ridho. Kedua, bagi orang kafir, bencana dan musibah apapun yang menimpahnya di dunia tidaklah bermanfaat sama sekali baginya di akhirat. Ketiga, jika seorang mulai berbuat taat dan mulai meninggalkan hal-hal yang diharamkan, lalu ditimpa berbagai musibah, maka itu adalah ujian baginya. Apakah ia akan terus melanjutkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah ia kendor semangat lalu meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Keempat, jika seorang ditimpa musibah dan bencana setelah ia berbuat maksiat dan dosa, maka yang semestinya dia lakukan adalah menyegerakan ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, yaitu taubatan nasuha, dari semua dosa yang pernah ia lakukan. Kelima, kemungkaran jika sudah merajalela dan tidak ada satupun yang berupaya mencegahnya, maka tunggulah saatnya Allah akan menurunkan azab kepada semuanya, yang soleh maupun yang fasik, semuanya terkena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iyadzu billah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم من برية الجن وإنسه، ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد